warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Al-Ahda. Tema diskusi kita pada saat ini ialah akal sehat terdapat pada tubuh yang sehat. Saat ini kita sudah bersama Abang Da Hanafi, mahasiswa Fakultas Hukum yang selalu membiasakan pola hidup yang sehat dan berolahraga. Langsung saja kita sambut Abang Da Hanafi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Abang Da Hanafi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Apa nih kesibukan Abang pada saat ini? Ya, kesibukan saat ini ya sebagai kita mahasiswa akhir ya. Mahasiswa akhir nih memang begitu banyak cobaan. Banyak banget cobaannya, sumpah. Iya Bang. Iya. Selain sibuk skripsi ya mengikuti event-event yang akan mendatang ya, seperti saya sebagai atlet si pencaksilat ya, kesibukan saat ini sibuk latihan ya, karena kedepannya akan mengikuti event-event pencaksilat seperti Propopsu ataupun Forkot atau event-event lainnya gitu. Luar biasa ya Bang Hanafi. Langsung saja nih kita ke pertanyaannya. Bagaimana sih pandangan Abang tentang kesehatan jasmani itu? Ya, kita pelajari dulu di Indonesia nih ya tentang jasmani ya. 35% masyarakat Indonesia itu sangat kurang minatnya untuk berolahraga. Jadi kita harus mengambil contoh dari negara Jepang. Mengapa saya katakan seperti itu? Dikarenakan masyarakat Jepang itu mereka pergi bekerja ataupun pergi untuk beraktivitas, mereka menggunakan sepeda ataupun berjalan kaki tanpa mengurangi produktivitas mereka bekerja ataupun beraktivitas. Seperti itu kira-kira. Jadi kita kembali ke kesehatan jasmani tadi. Bagi saya kesehatan jasmani itu sangat penting ya, bagi kesehatan, bagi kekebalan tubuh kita. Bahkan di masa muda sekarang inilah kita ambil manfaat kita ataupun kita manfaatkan untuk berolahraga. Bahkan dari kelas 1 SMP saya menggemari olahraga karena motivasi saya untuk berolahraga itu sangat besar. Karena dulu cita-cita saya pertama kali itu bukan untuk apa-apa. Cita-cita saya dulu itu adalah untuk menjadi pemain sepak bola. Jujur ini ya. Jujur saya ingin menjadi pemain sepak bola. Maka dari itulah saya sangat menggemari olahraga seperti lari, nge-gym ataupun latihan-latihan hal-hal kecil dan lain sebagainya kan. Dan kemudian pada saat saya cerita singkat kehidupan saya di waktu kecil. Saya menggemari sepak bola itu ketika saya waktu SD. Saya waktu SD saya masih ingat, saya kelas 3 SD itu sudah mengikuti event sepak bola. Sampai tingkat SMP timbullah kegemaran saya terhadap pencaksilat. Maka mulai dari saat itulah saya menggemari pencaksilat dan saya memulai latihan. Setelah beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, bahkan beberapa tahun, saya sampai saat ini menggemari pencaksilat. Jadi sekilas keseharian ataupun kegiatan di waktu masa kecil saya, mengapa sampai saat ini saya menggemari olahraga. Dan saran saya sih ya, untuk pemuda dan pemudi, bahkan saya khususkan untuk perempuan ya, ayo kita rajin berolahraga gitu. Soalnya saya sarani ya bagi pemuda-pemudi kita sekarang, apalagi di pandemi COVID ini ya, virus-virus ataupun bakteri itu gampang masuk ketika kita tidak menjaga imun kita, tidak menjaga kesehatan kita. Bahkan menurut saya ya, makanan itu sangat penting. Menjaga makanan, kita sudah pernah belajar di SD bahkan ya, 5 sehat 4 sempurna. Benar tidak? Benar ya? Benar.
Benar. Jadi pelajaran SD itu sangat bermanfaat sebetulnya bagi kehidupan kita. Lihat secara lima sempurna, dibarengi dengan olahraga, bahkan kita bisa mengapa pemuda dan pemudi sekarang tuh harus menjaga kesehatan, menjaga jasmaninya. Bahkan ketika kita sudah melaksanakan jasmani kita, rohani kita mungkin bisa terlaksana. Kenapa? Di dalam rohani itu harus juga terdapat jasmani yang bagus juga. Itu sih menurut saya. Artinya gini ya Bang, berarti kalau bagi perempuan itu kesehatan itu sangat penting ya kan Bang? Berarti olahraga yang penting untuk perempuan itu contohnya seperti apa? Saya punya teman perempuan, dia suka banget dengan jogging. Salah satu olahraga yang saya sarani untuk perempuan ya, seperti jogging ataupun nge-gym juga bisa, ataupun renang. Itu salah satu kesehatan yang saya sarani ya untuk bagi perempuan. Atau bisa juga untuk mengikuti ilmu bela diri seperti pencaksilat, karate, taekwondo. Itu sangat penting bagi saya tuh untuk perempuan, saya sarani banget. Ini kan banyak nih Bang perempuan ya Bang ya, kalau belakangan ini atau ke depan ini banyak gitu perempuan yang olahraga karena dia mau tubuh yang bagus, kayak diet gitu ya kan Bang. Nah itu menurut Abang, kalau diet perempuan itu dibarengin olahraga atau olahraga aja, atau dia udah diet makanan tapi nggak olahraga, itu gimana Bang? Kalau menurut saya ini sedang melakukan program diet juga ya. Iya. Jadi tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki atau dia melakukan diet ataupun olahraga. Jadi menurut saya nih, ketika dia diet dan dibarengi dengan olahraga, itu malah makin bagus. Kenapa saya makin bagus? Karena dengan dia melakukan diet, tapi diet ini kita lihat dulu, jangan diet nggak makan. Diet ini banyak maksudnya ataupun banyak definisinya begitu. Kalau saya yang saya laksanakan saat ini, saya diet bukan berarti saya tidak makan. Oke, pola diet yang saya laksanakan saat ini ialah yang biasa saya mau makan nasi, saya menggantinya dengan kentang, sayur-sayuran ataupun daging yang tidak digoreng ya. Seperti itu. Bahkan saya barengi dengan juga seperti olahraga, jogging, bahkan keseharian saya ataupun seminggu 3 kali saya latihan pencaksilat. Jadi berbarengan dia, seimbang dengan diet saya dan dengan olahraga saya, seperti itu. Dan kita kaitkan tadi seperti yang kakak bilang, apakah bagus perempuan itu diet maka dibarengi dengan olahraga? Ya tergantung masing-masing juga. Kalau dia misalkan dietnya tidak makan, ya itu membuat penyakit namanya ya kan. Seperti itu kira-kira. Oke, langsung lagi nih Bang, kita balik ke topik tentang kesehatan ya Bang ya. Menurut Abang, apa itu akal sehat dan apa itu hubungannya dengan tubuh yang sehat? Akal sehat itu kan berhubungan dengan pemikiran ya. Pikiran yang dikeluarkan ataupun kita implementasikan kepada masyarakat ataupun hal-hal yang berbau positif. Jadi berhubungan saya sedang berkuliah di Fakultas Hukum dan saya belajar tentang hak kekayaan intelektual. Dan hak akal sehat itu kita dilindungi oleh negara. Karena di negara kita ini adalah negara hukum. Indonesia adalah negara hukum. Akal sehat menurut saya ialah ketika kita bisa berpikir positif dan kita bisa mengimplementasikannya terhadap hal-hal yang bermanfaat dan positif bagi kehidupan kita maupun bagi kehidupan orang lain. Dan akal yang sehat itu ialah ketika kita bisa berpikir merdeka, kita bisa mengimplementasikannya dan kita membangun pemikiran kreatif, maka disitulah letak hak kekayaan intelektual dan dilindungi oleh negara. Jadi Bang, apa hubungannya akal yang sehat dan jasmani yang juga sehat? Oke, akal yang sehat dihubungkan dengan jasmani yang sehat. Tentu kita mengetahui akal sehat itu adalah pemikiran yang jernih ya.
pemikiran-pemikiran yang positif dan bisa kita implementasikan kepada orang-orang banyak ataupun untuk diri kita sendiri. Dan itu datangnya dari tubuh yang sehat pula. Bagaimana mungkin kita bisa berpikir sehat dan kita bisa mengimplementasikan hal-hal positif jika kita tidak sehat secara jasmani maupun rohani juga. Nih saya kasih tahu pengalaman saya, karena masyarakat Indonesia mereka bisa memahami sebuah konteks ataupun sebuah kalimat dengan sebuah pengalaman. Dulu waktu ketika saya masih di bangku sekolah dan saya bertepatan sekolah saya itu adalah kawasannya kawasan pesantren. Jadi kami itu dituntut untuk berbadan sehat, berpemikiran luas, dan berpikir positif. Lantas ketika kami di pesantren mengenyam pendidikan keagamaan ataupun rohani, kami itu dituntut untuk berpemikiran. Kami itu dituntut untuk melakukan hal-hal positif seperti berolahraga, yaitu dengan kebugaran jasmani tadi, ataupun berakal sehat dalam arti tidak gila ya. Seperti itu. Kebanyakan masyarakat Indonesia adalah ketika kita mengatakan akal yang sehat berarti dia tidak gila. Seperti itu. Sama halnya dengan yang kami lakukan kegiatan di pesantren seperti lomba pidato ataupun lomba-lomba keintelektualan yang lainnya seperti sains, lomba seperti juga ada lomba debat bahasa Arab ataupun lomba debat bahasa Inggris. Itu semua membutuhkan akal yang sehat, pemikiran yang luas, dan badan yang pula juga sehat. Oh, luar biasa sekali ya tadi jawaban-jawaban yang telah dipaparkan oleh Abang Daha Nafid. Semoga dapat menginspirasi apa yang disampaikan oleh Abang Daha Nafid tadi. Baik, sahabat inspirasi, itu tadi pertanyaan-pertanyaan kita sudah dijawab oleh Abang Daha Nafid. Berhubung dengan waktu yang singkat dan terbatas, kita akan bertemu di lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang Pak. Dan akal yang sehat itu jangan nengok. Gak boleh bergerak dan bersembunyi. Dan akal sehat itu tentu. Tidak dulu. Mantap kok. Ini ada masalah. Kita di negara Ya memang bun. Masuk ya. Goyang lu. Oh, ya? Goyang. Yang dengan mana? Oh. Yang kiri agak ke tengah kan? Tangan yang kiri ya. Gini. Yang kanan, yang kiri. Yang tadi yang kanan udah pas. Yang kiri agak pilihan sedikit ke arah kuku aja kan. Gak gondol loh. Maksudnya ya. Nah, Bilang aja apa? dan akal sehat bagi saya adalah ketika mereka Aduh, aneh loh sih. Ini masih